Minasan konnichiwa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdi Mulyana dari kelas Osaka. Saya ingin menerangkan bab 22 dari poin D, kata kerja jisoke ditambah kata benda, dan poin E, kata kerja futsuke plus kata benda plus kata kerja lagi mas atau masta. Dan poin yang terakhir yaitu poin F, kata benda no tambah toki yang artinya ketika atau saat. Sebelum menonton ke materinya, mari kita berdoa bersama-sama. Ya, minasang, selamat menonton videonya. Ya, minasang, kita masuk ke bab 22. Yang pertama itu ada poin D, yaitu kata kerja jisoke plus kata benda yang artinya yang digunakan untuk. Dalam bahasa Jepang, kata kerja bentuk jisoke plus kata benda menerangkan kata benda yang digunakan untuk nani-nani. Jadi, fungsi bumpo ini untuk menjelaskan kegiatan berhubungan dengan kata benda. Contoh yang pertama, kore wa nihongo benkyou suru hon desu, yang artinya ini adalah buku yang digunakan untuk belajar bahasa Jepang. Contoh yang kedua, nihon de hataraku hito no tame ni mainichi benkyou suru jikan o daisetsu ni shite imasu, yang artinya untuk orang yang bekerja di Jepang, saya menganggap penting waktu untuk belajar setiap hari. Jadi kesimpulannya, bumpo ini tidak memfokuskan ke artinya, tapi ke kata kerjanya dan ditambah kata benda. Lanjut ke poin E, yaitu kata kerja bentuk futsuke atau juga kata kerja bentuk biasa ditambah kata benda ditambah kata kerja. Di sini kenapa ada dua kata kerja? Ya, mari saya jelaskan. Jadi, karena fungsi kedua kata kerjanya berbeda, yang pertama menerangkan kata bendanya, dan yang kedua menjadi kata kerja utama kalimatnya. Contoh yang pertama, jidenza o sukuteiru koujo de hataraite imasu, yang artinya bekerja di pabrik yang sedang membuat sepeda. Kata kerja pertama yaitu sukuteiru, dari maskeinya yaitu sukurimas, yang artinya membuat. Kata kerja sukuteiru ini adalah kata kerja penerang atau bisa disebut dengan anak kalimat. Fungsinya untuk menjelaskan kata benda koujo. Jadi, kata kerja pertama ini untuk menjelaskan kata bendanya. Ya, kita lanjut ke kata kerja yang kedua, yaitu hataraite imasu, dari maskeinya hatara kimas, yang artinya bekerja. Ini adalah kata kerja utama atau predikat. Ya, fungsi kata kerja kedua sebagai kata kerja utama atau predikat menjelaskan apa yang dilakukan subjek, menentukan jenis kalimat, kerja, belajar, tinggal, dan lain-lain. Jadi kesimpulan kata kerja kedua adalah sebagai predikat yang menyatakan tindakan utama subjek dan membuat kalimat menjadi lengkap. Ya, minasang, kita lanjut ke poin yang terakhir yaitu poin F. Ada kata benda ditambah no toki. Selain kata benda ditambah no toki, yaitu ada juga kata kerja, yaitu menggunakan bentuk jisoke, take, dan juga naige ditambah toki. Ya, kalau sebelum toki adalah kata benda, maka wajib menggunakan partikel no. Kalau sebelum toki itu kata kerja, harus menggunakan bentuk jisoke, take, dan naige. Ya, kenapa kata benda wajib pakai partikel no? Karena partikel no berfungsi sebagai penghubung modifier. Jadi, menghubungkan kata benda dengan toki. Ya, contoh kata benda plus no toki. Contoh kata benda ditambah no toki. Gakusei no toki benkyou shimashita. Saat menjadi siswa, saya belajar.
Ya, dari contoh tersebut, sebelum toki ini adalah kata benda. Apa kata bendanya? Kata bendanya adalah gakusei. Jadi, saat menjadi siswa, saya belajar. Ya, jadi benkyou shimashita ini sudah lampau. Ya, jadi mau ditambah telah juga tidak apa-apa. Mau tidak ditambah telah pun gak masalah. Nah, kalau kata kerja ditambah toki itu ada menggunakan fuchuke. Fuchuke itu apa saja? Yang pertama itu ada jisoke, yang kedua take, yang ketiga naike. Nah, contoh yang menggunakan bentuk jisoke. Neru toki tenki o keshimasu. Artinya, saat tidur saya mematikan lampu. Contoh yang kedua menggunakan bentuk take. Nihon e ita toki sakura o mimashita. Yang artinya, saat pergi ke Jepang, saya telah melihat bunga sakura. Nah, kalau menggunakan bentuk take itu sudah terjadi, sudah lampau. Contoh menggunakan bentuk naike. Ame ga furanai toki sanpo shimasu. Yang artinya, saat tidak turun hujan, saya jalan-jalan. Nah, dari 3 contoh ini, minasang sudah tahu kalau jisoke itu bentuk positif, kalau bentuk take itu positif lampau, kalau bentuk naike itu negatif. Kesimpulan dari bunbo ini yaitu yang pertama, kata benda plus toki itu menggunakan partikel no. Dan yang kedua itu kata kerja plus toki. Kata kerja itu ada 3. Yang pertama jisoke, yang kedua take, yang ketiga naike. Kata kerja fuchuke ini semuanya ditambahkan toki. Ya, minasang, kira-kira begitulah penjelasan saya tentang bab 22 dari poin D sampai poin F. Jika ada salah kata atau salah penjelasan dengan penjelasan saya, mohon dimaafkan ya minasang, karena saya juga masih belajar. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk semuanya. Haijo desu, arigatou gozaimasu. Chitsurei shimasu.